Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum jami'an ya ayyuhat talabah? هذا اليوم هو اليوم الثالث في شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله سنستمر المادة في الوسائل التعليمية في اللغة العربية تحت الموضوع pengembangan media pembelajaran bahasa Arab berbasis online. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkesempatan meneruskan perkuliahan kita. Hari ini kita akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran bahasa Arab berbasis online, yang tentu saat ini merupakan tema yang sangat unik, sangat penting dikaji bagi calon guru, calon dosen nantinya dan maupun yang lainnya. Bahkan perlu dikaji juga oleh setiap orang yang haus pengetahuan tentang media pembelajaran. Kita telah membahas tentang media pembelajaran baik dari segi kuantitas maupun kualitas, baik itu yang audio, media visual. Habis itu digabungkan menjadi media audio visual dan macam-macam yang lain. Ada yang media 2 dimensi, media 3 dimensi, dan lain sebagainya. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelum ini. Hari ini kita fokus kepada media bahasa Arab berbasis online. Jadi yang namanya online itu sebenarnya tidak terlepas dari yang namanya internet. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, apakah di antara kalian tahu apa itu kepanjangan internet? Atau kalian hanya tahu menyebutkannya internet, pakai internet, pembelajaran pakai internet, tetapi internet itu sendiri kalian tidak tahu. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa dulu kepanjangan dari internet itu? Nah, internet itu kalau Anda cari di website itu ada dua kepanjangannya, tetapi yang nomor 2 nantinya itu yang lebih sahih karena sudah divalidasi atau diverifikasi oleh para ahli. Nah, untuk kepanjangan yang pertama dari internet adalah international networking. Jadi internasional, netnya adalah networking. Jadi jaringan yang berbasis internasional. Nah, adapun yang kedua kepanjangannya adalah interconnected and network. Jadi komputer yang saling berhubungan dan menjadi sebuah jaringan. Jadi sebenarnya yang kita bahas pada hari ini adalah penggunaan media pembelajaran berbasis online atau internet. Apalagi dari zaman sekarang ini yang dari Desember 2020 sampai sekarang April 2021, virus COVID ini masih ada dan bahkan sekarang menuju pada mutasi yang sangat membahayakan. Dan konon ceritanya Ana baca di beberapa artikel di media
sosial. Mutasi yang terakhir ini sangat kebal dengan yang namanya vaksin. Ya, mudah-mudahan virus COVID ini segera hilang dan kita semuanya terhindar dari yang namanya virus COVID. Ya, jadi kalau di pemakalah atau di dalam makalah itu belum disebutkan, khususnya yang di pemakalah kelompok 4B itu belum membahas tentang apa itu yang disebut internet, tetapi langsung membahas tentang media pembelajaran berbasis online atau web atau internet. Jadi Anda tambahkan pada kuliah di YouTube ini menjadi sejarah dari munculnya internet. Jadi sejarah itu sebenarnya membuat penjelasan urutan-urutan atau bisa dikatakan per tahun. Jadi internet ditemukan pada tahun ini. Nah, pada sejarahnya kalian nanti searching di internet maupun di buku-buku yang membahas tentang internet. Jadi sejarah adanya munculnya internet itu diawali pada tahun 1960-an di Amerika. Jadi yang pertama itu yang mengembangkan internet itu di Amerika. Dengan yang diketuai oleh atau diatur atau dikepalai oleh yang namanya Departemen Pertahanan. Jadi dikembangkan menjadi, kalau yang pertama itu lebih bersifat militer. Jadi pertahanan negara Amerika. Nah, pada tahun berapakah internet ini masuk di Indonesia? Di sebuah sumber menyatakan bahwasanya internet masuk di Indonesia itu pada tahun 1994. Jadi waktu 1994 itu masih usia 10 tahun di kelas 3 SD lah. Itu ternyata internet itu sudah masuk di Indonesia yang dibawa oleh para ahli teknologi dan informatika yang mungkin sudah kuliah di Amerika dan kembali ke Indonesia. Nah, untuk perkembangan di Indonesia dari tahun ke tahun pengguna internet ini sangat banyak dan bahkan menunjukkan data trennya itu naik per tahun. Jadi tiap tahun itu pasti naik. Ya, data yang Ana ambil dari bukunya Islam Virtual oleh Miski Mudin. Di buku tersebut itu ada data dan fakta yang menyebutkan tahun di 2018, tepatnya di Oktober 2018, pengguna internet di Indonesia itu hanya 4.176 juta. Tapi kalau sekarang itu lebih banyak lagi. Jadi nanti ini silahkan kalian lihat. Nah, ini pengguna internet di penduduk ibu kota provinsi di Kalimantan. Coba lihat di Banjarmasin itu sampai 73,3. Itu kalah bersaing dengan yang namanya ibu kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya 90%. Jadi per jumlah penduduk ibu kota provinsi di Kalimantan Selatan itu masih urutan paling rendah di Pulau Kalimantan. Nah, ini seterusnya
Ini bisa nantinya dilihat. Ini adalah hasil dari penelitian APJII, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Jadi di APJII ini itu disediakan data dan fakta yang berhubungan dengan internet di Indonesia. Jadi silakan nantinya kalian buka saja websitenya. Websitenya bisa kalian lihat seperti ini. Nah, ini websitenya, ada hasil survei. Nah, yang kalian lihat tadi itu adalah hasil survei yang dilakukan oleh APJII selama beberapa bulan. Itu di website ini ada beberapa hasil survei yang dari tahun 2000-an sampai sekarang itu sudah ada terekam dengan baik. Tinggal kalian mencari di website ini. Untuk mencari data dan fakta mengenai internet itu kalian cukup mengisi nama, email kalian, nomor ponsel kalian, keperluannya untuk apa, untuk studi atau belajar, pengembangan perusahaan atau riset. Terus kirim link download ke email saya. Jadi ketika sudah dikirim, link berhasil terkirim. Jadi silakan kalian buka emailnya untuk mendownload. Ini data ini dapat dipakai dan sudah divalidasi oleh peneliti yang lain. Nah, kembali ke pembahasan kita pada hari ini tentang media pembelajaran bahasa Arab berbasis online. Yang namanya online itu tidak lepas dari yang namanya internet. Apalagi sekarang generasi sekarang ini yang lahir sekitar tahun 2000-an itu mayoritas tidak asing lagi dengan yang namanya internet. Baik itu untuk game, untuk sekedar mencari hiburan, sekedar mencari teman dan lain sebagainya. Nah, internet itu sendiri ternyata digunakan beberapa ruang lingkup, baik itu secara politik, secara ekonomi, dan ternyata tidak ketinggalan juga internet bisa digunakan sebagai untuk media pembelajaran. Dan bahkan media pembelajaran berbasis online ini itu sangat tidak terbatas. Kita tidak bisa menyebutkan ribuan. Sepertinya lebih dari ribuan, entah ratusan atau puluh jutaan, puluh jutaan, ratus jutaan dan sebagainya, bahkan sampai tidak terhingga. Semuanya tersebar di internet. Jadi pintar-pintar kita, pandai-pandai kita sajalah yang mencari yang namanya sumber referensi. Jadi nantinya di slide selanjutnya itu akan ada beberapa alamat situs yang bisa kalian kunjungi. Nah, kita pindah ke slide yang setelahnya. Perkembangan teknologi informasi sudah berkembang sangat pesat. Ya, sampai kita tahulah sampai pesatnya seperti apa. Dulu yang namanya TV itu tidak ada yang namanya TV internet. Sekarang bisa diintegrasikan internet dengan TV. Walaupun harganya juga tidak murah. Di mana hampir semua bidang pekerjaan telah didominasi oleh teknologi informasi. Nah, seperti halnya di Istiqia Munta ini sudah mulai digalakkan gerakan paperless, baik itu ketika middle, baik itu ketika final. Jadi gerakan paperless itu bisa menyelamatkan hutan kita. Jadi internet juga sudah
memasuki semua bidang pekerjaan. Jadi semua laporan-laporan yang dikirim itu tidak melalui jasa pos lagi atau jasa ekspedisi lagi, tetapi semuanya sudah merambah kepada online, teknologi informasi. Perkembangan teknologi merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang membawa peradaban semakin maju. Dan sampai sekarang kan kita masih berada di 4.0. Jadi bukan perusahaan, di zaman revolusi 4.0, bahkan nantinya ada yang menyebutkan 5.0. Apa perbedaan dengan 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0? Itu perbedaan di antara dari 1 sampai 5 itu adalah adanya teknologi informasi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, termasuk di pekerjaannya adalah pekerjaan di dalam bidang pendidikan. Nah, kemajuan teknologi informasi banyak membawa dampak positif bagi kemajuan pendidikan yang memberikan tawaran dan pilihan bagi dunia pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran. Salah satunya, perkembangan teknologi turut andil dalam mengubah gaya belajar, khususnya pemanfaatan media pembelajaran. Itu di dalam bukunya yang ditulis oleh Budiono dan Mutakin yang ditulis pada tahun 2020 dan 2017. Jadi semua kemajuan teknologi itu tidak hanya untuk di dunia ekonomi, di dunia perfilman dan di dunia maupun yang lainnya, tetapi juga dapat digunakan dalam pembuatan atau dalam dampak positif bagi kemajuan pendidikan. Ya, salah satunya adalah tadi penggunaan paperless atau tidak menggunakan kertas ketika ujian, seperti yang sudah dilaksanakan di Istiqya Muntai, yaitu adalah middle test dan final test tidak menggunakan kertas lagi. Hanya memerlukan jaringan internet dan gadget yang memadai. Dengan adanya perkembangan teknologi akan mempermudah proses pembelajaran serta tentunya ini berdampak pada hasil belajar. Jadi diharapkan ketika proses pembelajaran semakin mudah, itu akan membentuk atau membuat dampak hasil belajar itu semakin positif, semakin baik. Kalau yang dulunya belajar itu harus ribet, kalau sekarang cukup menggunakan internet, semua orang tahu. Nah, penggunaan internet dan web tidak hanya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kegiatan akademik mahasiswa, tapi juga bagi dosen. Jadi bagi dosen dan mahasiswa itu sebenarnya dapat mempergunakan dan memaksimalkan penggunaan internet, baik itu mencari kolega, mencari referensi, dan itu nantinya membuat pendidikan di kampus, baik pengetahuan secara pribadi, pengetahuan dari kognitif mahasiswa dan kognitif dosen itu semakin bertambah. Ketika semakin bertambah, itu akan mampu membuat hasil belajar itu semakin baik. Dan ketika hasil belajar baik dan metode pembelajaran pun juga semakin menarik dan baik. Internet dan web dapat memberikan kemungkinan bagi dosen untuk menggali informasi dan ilmu pengetahuan dalam mata kuliah yang menjadi bidang kemampuannya. Jadi misalkan kita mencari di YouTube. Nah, YouTube itu sebenarnya gudang informasi yang sangat tak terhingga. Jadi ada yang seperti membuat media 3 dimensi misalkan. Itu silahkan kalian lihat di YouTube, klik di pilihan kolom pencariannya, bagaimana membuat apa misalkan, bagaimana membuat pembelajaran semakin menarik.
nanti akan muncul dan tampil, dan silakan kalian pilih dan mainkan. Itu nantinya akan ada informasi-informasi yang sangat berharga. Jadi melalui penggunaan internet dan web, dosen akan selalu siap mengajarkan ilmu pengetahuan yang mutakhir kepada mahasiswa. Jadi diharapkan dosen pun mengajar di kelas itu bukan pengetahuan yang jadul, tetapi pengetahuan yang mutakhir, yang sekarang, yang lagi in seperti apa. Kalau media yang jadul itu kan seperti media radio, media tape. Di zaman kalian yang serba canggih itu tidak akan digunakan. Itu hanya untuk pengetahuan belaka. Untuk pengetahuan, waktu dulu media pembelajaran bahasa Arab itu menggunakan radio. Tetapi kalau zaman sekarang itu serba canggih, itu mau tidak mau, media pun semakin dinamis, semakin maju. Nah, ketika semakin maju, dosen pun harusnya juga mengimbangi. Jadi tidak tertinggal pengetahuan. Jadi internet dan web ini bisa digunakan tidak hanya untuk dosen, tidak hanya untuk mahasiswa, bahkan juga digunakan untuk guru pun bisa. Nah, contoh media web internet sebagai media pembelajaran itu sudah Anda lakukan di web pribadi Anda, yaitu ketika semua perkuliahan genap 2020-2021, semua perangkat atau media yang membahas tentang mata kuliah yang Anda ampu itu bisa didapatkan informasinya di www.hasanbanjari.com dan seterusnya. Dan ini kemarin Ana short link dengan menggunakan Bitly. Jadi cuma yang ini panjangnya kan panjang, tapi bisa di short atau diperpendek menjadi Bitly kuliah genap 2020. Dan nantinya ketika itu diklik, nanti munculnya yang ini. Nah, itu salah satu contoh media web dengan pembelajaran berbasis online atau internet. Nah, ini. Hal ini tentu saja menuntut kemampuan dosen itu sendiri untuk selalu giat mengakses website dalam bidang yang menjadi keahliannya. Hal ini sejalan dengan definisi Pannen mengenai media dan teknologi pembelajaran di perguruan tinggi dalam arti luas yang mencakup perangkat keras hardware, perangkat lunaknya software, dan sumber daya manusia humanware yang dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Jadi antara tiga perangkat ini itu semuanya harus bersinergi. Kalau perangkat kerasnya misalkan itu canggih, perangkat lunaknya pun canggih, tetapi sumber daya manusianya tidak dapat menggunakan, itu sama saja tidak berhasil. Jadi ketiga perangkat ini, hardware, software, dan humanware-nya itu menjadi ketika dapat bersinergi dengan baik, itu dapat dipastikan teknologi pembelajaran di sebuah perguruan tinggi itu semakin baik. Nah, terusnya lagi, penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang semakin meluas, terutama di negara-negara maju. Jadi seperti negara Jepang, Amerika, Cina, dan lain-lain, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa dengan media ini memang dimungkinkan diselenggarakannya proses belajar mengajar yang lebih efektif. Jadi pembelajaran ketika menggunakan internet itu lebih efektif dan lebih efisien. Bahkan tidak mengenal yang namanya batas negara, batas tempat. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab misalkan, boleh jadi orang dosen yang mengajar itu langsung dari Arab Saudi sana dengan bantuan internet. Dan itu lebih menjadikan pembelajaran lebih efektif dan juga lebih efisien.
Hal itu terjadi karena dengan sifat dan karakteristik internet yang cukup khas, sehingga diharapkan bisa digunakan sebagai media pembelajaran, sebagaimana media lain yang telah dipergunakan sebelumnya seperti radio, televisi, CD-ROM interaktif, dan lain-lain. Jadi internet dapat menggantikan fungsi media-media yang sudah bisa dikatakan jadul zaman dulu. Nah, kembali kepada pembahasan kita, fokus pada kita hari ini adalah media pembelajaran bahasa Arab berbasis online. Jadi situs-situs yang berhubungan dengan bahasa Arab dan pendidikan Islam banyak disajikan di internet. Baik yang menyajikan tentang tauhid, tasawuf, sejarah Islam, akidah akhlak, dan bidang-bidang lainnya. Juga di internet sangat membantu penguasaan kemahiran berbahasa Arab. Jadi fokus kita pada hari ini adalah pengembangan media pembelajaran bahasa Arab berbasis online, web, atau internet. Jadi sebenarnya sangat banyak media yang berbasis online, web, itu yang sangat khusus membahas tentang kemahiran berbahasa Arab. Karena kita tahu kemahiran berbahasa Arab itu ada 4. Istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Jadi kalau kita mengetahui link-link dari web itu, karena situs-situs tersebut menyajikan berbagai data dan informasi masa lalu, terkini, dan akan datang mengenai dunia Arab, dunia antar bangsa, dan berbagai bidang kajian bahasa Arab dan Islam. Jadi untuk link-link yang ada di internet itu bisa kalian lihat di slide yang berikutnya nantinya. Itu banyak sekali menyajikan informasi-informasi yang sangat berharga, baik mengenai sejarah masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Itu sudah bisa diprediksi. Nah, situs-situs yang utamanya seperti arabic.com, Radadi, arabia.com, Al-Saha, Senbat, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adanya adalah hanya sekian kecil, sekian sedikit dari link-link yang khusus membahas tentang media pembelajaran bahasa Arab. Ya, jadi sebagai contoh antara lain situs kesehatan, situs Islam, situs media massa, situs pekerjaan, situs sastra, dan lain sebagainya. Jadi ada yang berbahasa Arab langsung, ada yang juga berbahasa Indonesia yang untuk memudahkan untuk belajar bahasa Arab. Nah, ini baru kita membahas tentang link-linknya. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab dan metode pengajarannya dapat diakses melalui situs doros.org, lugah.cjb.net, kdesign.com. Jadi nantinya kalian bisa melihat dan coba sesekali mengklik yang ini. Ini sangat banyak nih contoh linknya, mungkin ada 6 slide, dan nantinya slide ini akan di-share di grup Telegram maupun grup WA di kelasnya masing-masing, insyaallah. Nah, terusnya lagi, alamat situs lain yang dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab berisi kitab-kitab berbahasa Arab dan memuat berita-berita aktual, informasi, pemikiran keislaman dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut. Jadi Al-Mustafa. Dulu anak sering mengunjungi almustafa.com. Ini adalah kumpulan kitab klasik dan kontemporer bahasa Arab, baik itu dari sejarah Islam, sejarah Arab, baik itu kumpulan buku-buku agama, baik itu dari balaghah, bahasa pun ada di sana. Bahasa Inggris pun ada. Jadi atau misalkan nantinya kita akan bahas atau akan kita coba Al-Mustafa ini. Seperti apa dia contohnya. Jadi almustafa.com ini. Jadi yang seterusnya
waqfeya.com, maktabah atau kumpulan kitab-kitab berbahasa Arab. Jadi silahkan kalian nantinya ketika sudah pembelajaran media pembelajaran ini, kalian coba satu link yang kalian coba untuk buka. Jadi yang seterusnya adalah wafir.com, majalah Islam Saudi Arabia, atau Kokaz, masalah Muslim Rusia berbahasa Arab. Jadi sebenarnya ada tidak hanya Muslim Arab, tetapi juga Muslim Rusia yang berbahasa Arab. Jadi ada yang namanya boti.com, itu karya-karya ilmiah Profesor Dr. Al-Buti dalam bahasa Arab. Ada Qaradawi.net, beberapa tulisan ilmiah Dr. Qaradawi dalam bahasa Arab dan beberapa fatwanya. Jadi sebenarnya di internet ini sangat banyak informasi-informasi yang akan didapat, tetapi dengan pengetahuan yang terlebih dulu. Kalau tidak tahu kan ya sama saja. Yang penting kita tahu dulu apa saja link-link yang dapat digunakan atau dikunjungi untuk belajar bahasa Arab. Jadi ada yang kalau boti.com itu lebih banyak media tentang kemahiran berbahasa dalam bidang qiraah. Jadi ketika siswa atau guru atau dosen itu mengklik ini, itu para dosen dan para guru itu bisa memberikan tugas kepada siswa ataupun mahasiswanya, silakan buka link boti.com untuk mengakses buku-buku ilmiah Profesor Al-Buti misalkan. Jadi itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang tidak hanya kemahiran membaca, itu hanya buku-buku yang sudah ada di perpustakaan, tetapi lebih banyak bisa didapati, bisa diakses melalui internet, dan bahasanya pun adalah bahasa Arab fusha yang kontemporer. Jadi bahkan ada yang dari Mesir, manartv.com, televisi Al-Manar, Al Jazeera pun bisa. Jadi terserah kalian yang mana nantinya mau diklik. Nah, jadi ada quranislam.net, itu ada yang namanya Al-Quran Digital, aljazeera.net, berita-berita TV dari Al Jazeera, bbcarabic.com, forecast.uni.cc, berita-berita olahraga dan koran-koran Arab. Jadi sebenarnya bisa digunakan tidak hanya untuk qiraah tapi juga untuk istima'. Apalagi yang berita-berita dari TV Arab, misalkan TV Al Jazeera, manartv.com tadi, atau siaran radio BBC dalam bahasa Arab. Nah, yang namanya siaran atau yang ada berita-berita dari TV Arab itu bisa digunakan sebagai mengasah kemahiran istima'. Atau adanya Ashkar Kal Ausat, berita-berita Timur Tengah dalam bahasa Arab, atau albian.co.ig, Koran Al-Bayan Uni Emirat Arab, atau al-ahram.org.ig, Koran Al-Ahram Mesir dalam bahasa Arab. Nah, jadi yang slide ini selanjutnya adalah arraya.com, Koran Rayah Qatar, Koran alhayat.com, Akhbar, Koran Akhbar Mesir, Akhbar Al-Yaum, Koran Al-Yaum Mesir, Akhbar Al-Yaum.org.eg Riyadh, Koran Al-Akhbarul Yaum, berita olahraga, Akhbarul Yaum Hawadis, koran tentang kriminal, Al-Gomriya Khoriyat. Jadi sangat banyak link-link yang ada di internet yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran berbasis online. Tapi yang Anda sarankan ketika misalkan
kalian tidak hafal menggunakan link-link tersebut, itu bisa menggunakan bantuan yang namanya link Google. Jadi kalian klik google.com, klik di situ adalah media pembelajaran berbasis berbasis media online Arab. Tapi untuk saran anak untuk mencari link-link yang berbahasa Arab itu harus dan recommendednya pakai huruf Arab. Jadi ketika cariannya itu berbahasa Arab, itu lebih banyak hasilnya ketimbang ketika mencari link-link berbahasa Arab tetapi masih menggunakan huruf-huruf Latin. Dan juga bisa menggunakan bantuan web YouTube. Nah, karena waktunya masih ada, coba kita sekarang mencoba membuka salah satu link tadi yang Anda janjikan di tengah-tengah penjelasan tadi. Coba kita coba. Nah, yang kalau kita tidak tahu, karena ejaan dari Arab ke Indonesia itu jauh berbeda. Tapi misalkan tadi Al-Mustafa, karena kita tidak tahu, kita langsung mengklik pakai bahasa Arab. Jadi Maktabah Al-Mustafa itu akan keluar nantinya. Nah, Google search. Nah, jadi itu akan keluar nantinya Al-Mustafa ini. Nah, ini tampilan almustafa.com. Jadi semuanya akan di sini ada. Itu ada search-nya, torrent files-nya, manuskrip. Jadi kelebihan dari mustafa.com ini menyediakan kitab-kitab yang masih berupa manuskrip. Manuskrip itu adalah tulisan tangan penulis awal. Jadi misalkan Ihya Ulumuddin, itu tulisan Imam Ghazali itu ada di web ini. Atau tulisan asli siapa misalkan. Atau kita cek misalkan Al-Makhtutat. Nah, itu akan keluar Ali Mubarak Al-Khutat At-Taufiqiyah Al-Jadidah li Misr Al-Qahirah 1887 Masehi. Tahun ini di abad ke-18. Dan manuskrip Ibnu Abid Dunya Al-Faraj Ba'da Syiddah Bayanu Khattat Al-Bukhari fi Tarikhi. Jadi Ibnu Abi Hatim Ar-Razi Al-Azkiya. Coba kita cek. Jadi silakan klik saja yang bisa kalian pahami, karena ini berbahasa Arab. Nah, download page-nya yang kita mau tadi kan nama kitabnya Al-Azkiya. Ini ismul kitab Al-Azkiya, ismul mu'allif Abul Faraj Ibnu Jauzi. At-Tasnif, koleksinya adalah manuskrip, makhtutat, an-naw'iyah, scan, al-masdar, kutub al-mukhtat laha alaqah, al-Azkiya. Jadi sekarang kalian ini kan ada klik the number that is. Karena ini klik 76. Jadi kalian cukup mengklik yang ada nomornya 76. Silakan klik. Nah, ini lagi proses. Nah, sudah di-download. Downloadnya 2,8 MB. Jadi kalian mencari misalkan kitab yang berbahasa Arab tentang
balaghah misalkan, bisa dicari dari almustafa.com ini. Kita tunggu beberapa saat. Ini bacaannya 2 menit. Jadi menunggu sekitar 2 menit. Kita tunggu. Kitab-kitab yang lain dari karangan Abul Farad Ibnu Az-Zawji pun ini banyak. Imtihanul Azkiya, terus Nukhbatul Azkiya fi Ilmil Kimia. Jadi semuanya tidak hanya dari koleksi berbahasa Arab yang khusus tentang studi bahasa Arab, tetapi juga ada kimianya. Jadi kita buka. Nah, ini tulisan tangan. Semuanya 112 halaman. Coba kita lihat, ini tulisan tangan dari penulis asli, penulis pertama. Jadi tidak ada bantuan komputer, tidak ada bantuan scan, tidak ada. Coba kita langsung ke halaman terakhir. Nah, ini halaman terakhirnya ini. Tamal kitab bihamdillah wa aunihi wa husni taufiqihi wa hasbunallah wa ni'mal wakil walhamdulillah wahdahu wassalawatuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam ala yadi katibihi. Nah, karena ini tulisannya berbentuk tulisan tangan, jadi lumayan susah untuk dibaca. Jadi keunggulan dari link almustafa.com ini menyediakan tulisan-tulisan tangan dari penulis awal. Nah, boleh jadi penulis kitab Sabilal Muhtadin ini boleh jadi ada di sini. Nah, dan untuk validasi materi kita pada hari ini, silakan nantinya melihat deskripsi yang ada di video, dan itu akan ada link Google Form yang nantinya kalian akan kirim. Dan untuk soalnya cuma dua saja, dan waktu deadline pengerjaannya atau pengumpulan jawaban itu pada pukul 11 malam ini. Jadi ketika lewat 11 malam itu otomatis Google Form-nya akan otomatis menolak jawaban yang diberikan. Ya, mudah-mudahan penjelasan yang singkat tentang media pembelajaran berbahasa Arab, media pengajaran bahasa Arab berbasis online ini bisa dipahami dengan baik, bisa dipahami dengan benar, dan bisa nantinya digunakan dalam praktek mengajar nantinya. Dan juga bisa digunakan untuk menambah referensi dalam baik itu penulisan skripsi, penulisan proposal skripsi, dan lain sebagainya. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.